Bisa digambar-gambar. Bisa digambar-gambar. Oke. Oke, selamat siang. Nah, kali ini kita awalnya akan ngebahas tentang link kanvas. Nah, sesuai jadwal yang kemarin, untuk pertama kita akan ngebahas problemnya dulu. Nah, kenapa semuanya itu harus dimulai dari problem? Sebenarnya enggak pasti sih. Ada yang memulai sesuatu itu dari problem, ada yang memulai sesuatu itu dari customer success. Sebelum kita lanjut lagi, ada yang nggak ngerti di sini inti apa ya, penamaan ini atau belum pernah familiar, nggak pernah tahu soal ini. Ini tuh Lean Canvas atau versi simpelnya dari bisnis Canvas. Sebelum memulai sesuatu dalam bisnis atau membuat sebuah produk, jadi dia bisa ini bisa bentuk dari bisnis itu sendiri, bisnis besar, bisa juga bentuk dari bisnis kecil. Ini per divisinya. Jadi bisa dibilang ini planning untuk setiap produk atau jasa yang mau dilempar. Nah, sesuatu itu kalau aku sih memulainya awalnya biasanya tuh selalu kalau aku percaya sesuatu itu mulai dari problem dulu. Ada beberapa orang yang dari customer segment dulu. Nah, untuk sekarang ini karena jadwalnya kita memulai dari problem, kita akan bedah problem dulu. Problem ini nggak boleh problem yang sembarangan. Jadi di sini kan dalam sebuah bisnis untuk zaman sekarang atau dalam sebuah apa ya, kita mau bikin produk atau kita mau bikin jasa, kita nggak cuma bisa pakai ATM lagi. Kita nggak bisa cuma sekedar langsung amati, tiru, modifikasi. Tapi kita harus mulai dari masalah. Nah, masalah pun itu nggak boleh sembarangan. Masalahnya itu nggak boleh yang dibuat-buat. Masalahnya itu harus real dan kita rasakan sendiri. Jadi, tentukan dulu masalahnya dan itu real, sesuai dengan apa yang pernah kita rasakan, sesuai kecemasan kita. Misalkan nih, kita sedang merasakan corona. Nah, terus masalah di dalam corona, pertama-tama tuh apa sih? Untuk awal adalah masalah kecemasan. Pertama-tama orang kan cemas, sangat cemas. Orang nggak tahu nih, corona ini apa, terus bagaimana caranya menghindarinya, dan lain-lain. Itu makanya terjadi panic buying, terjadi pembelian masker yang besar-besaran, terus terjadi pembelian hand sanitizer yang terlalu banyak, itu pemborongan. Nah, di sini problem yang terjadi itu belum ke define. Jadi belum benar-benar bisa dijelaskan oleh orang apa sih sebenarnya masalah dari corona ini. Ternyata setelah corona ini berjalan sudah sebulan, baru ketahuan. Ternyata masalah utamanya tinggal dua akhirnya, kesehatan sama ekonomi. Kesehatan dibagi dua, yaitu kesehatan fisik sama kesehatan mental. Ekonomi dipecah lagi banyak lagi, tapi yang akan kita bahas di sini adalah ekonomi, dan utamanya adalah ekonomi di UMKM untuk pendapatan harian. Kenapa kita harus ngebahas itu? Karena kalau misalkan kita bisa menyelesaikan masalah di setara UMKM, kita juga bisa memberikan atau mensejahterakan orang-orang di yang lebih bawah lagi. Jadi misalkan orang-orang yang mungkin skillnya selama ini cuma bisa bekerja harian. Orang-orang yang cuma bisa mendapatkan uang itu dengan cara bekerja kasar atau pekerja harian. Skillnya yang itu aja, misalkan.
dengan menaikkan lagi UMKM, otomatis orang-orang itu akan kena impact-nya juga. Nah, problem, balik lagi ke problem. Kita akan bedah problem untuk sesi pertama ini. Karena kan tadi udah kenalan. Nah, sekarang problem. Kita bedah lagi. Problem itu nggak boleh sesuatu yang dipikirkan banyak orang, tapi dirasakan banyak orang. Aku ulangin ya. Problem itu nggak boleh sesuatu yang dipikirkan banyak orang, tapi harus sesuatu yang dirasakan banyak orang. Oke, coba aku tanya ya. Kalau misalkan menurut kalian, sekarang itu problem yang banyak dipikirkan orang dalam masalah corona nih, misalkan kita diskusi, kira-kira problem yang paling banyak dipikirkan orang itu apa? Duit. Ekonomi. Nah, itu kan secara general, pikirannya kan duit. Bagaimana cara mendapatkan duit? Nah, dengan analisa problem yang terlalu pendek, langsung loncat kepada konklusi, orang-orang akhirnya mencari solusinya dengan cara sumbangan, dengan cara bikin apa ya, bikin Open donasi. ya open donasi, terus acara-acara kayak gitu, yang akhirnya kan sebenarnya itu nggak tahan lama. Masa kalau coronanya sebulan sih fine gitu, kita ngasih makan mereka sebulan. Tapi kalau misalkan sesuai dengan hari ini corona masih bisa berlanjut 2 sampai 3 bulan ke depan, masa kita mau ngasih sumbangan terus menerus? Nah, yang ngasih sumbangan juga tipikal orang-orang yang ekonomi menengah. Ekonomi menengah kalau ngasih sumbangan terus menerus, mereka malah yang akhirnya di ujungnya minta sumbangan gitu. Ikutan miskin. Yang akhirnya mereka jadi orang yang minta disumbang, bukan lagi orang yang penyumbang. Kalau misalkan 2-3 bulan mereka harus terus-terusan menyumbang gitu. Jadi apa yang orang pikirkan sama apa yang orang rasakan itu sesuatu yang berbeda, karena kebanyakan manusia itu tidak bisa memikirkan problem yang sedang dia rasakan. Itulah kenapa banyak orang-orang yang unicorn itu orang-orang yang lebih empati dibanding simpati. Menganalisa problem itu enggak dari apa yang dia pikirkan atau orang pikirkan, tapi apa yang orang rasakan. Jadi kita ambil contoh misalkan yang problem solving itu apa ya, kan kita mainnya di sini short term. Kita kan yang penting seminggu itu misalkan profit. Nah, problem utamanya misalkan problem selama corona ini ada 2. Yang satu, taruhlah kita butuh pemasukan. Dari apa? Kita nggak tahu. Tapi itu kita kesampingkan karena itu apa yang kita pikirkan. Problem yang kita pikirkan adalah kita butuh pemasukan, butuh uang misalkan. Nah, itu problem yang harus kita kesampingkan dulu karena itu problem yang kita pikirkan. Nah, problem yang customer kita rasakan, misalkan mereka bosen, udah sebulan aja di rumah, mereka bosen. Customer yang mereka rasakan itu bosen. Mereka tidak merasakan kebutuhan akan uang, karena mereka punya tabungan misal sampai 6 bulan, sampai 1 tahun. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan problem dari si customer yang mereka rasakan, yaitu rasa bosan itu? Misalkan kita bikin konten atau kita jualan buku gambar, atau misalkan kita jualan kanvas dan cat minyak misalkan. Kok kenapa kayak gitu? Karena bisa aja kita membungkus itu. Jadi gini loh, kalau kalian ngelukis, kita kasih paketannya. Jadi kalau kalian ngelukis, terus kita kasih paketannya, dikasih, kita jualan paketan kanvas, terus
kasih brush atau apa sih, kuas, terus sama beberapa cat nih, harganya 100.000. Kenapa kalian harus beli? Untuk menghilangkan rasa bosan kalian. Nah, itu ada kemungkinan besar laku dan juga akhirnya menyelesaikan masalah di internal kita sendiri ya, membutuhkan uang. Jadi analisa problem itu harus se, seniat itu untuk supaya bisa dalam 1 minggu kita bisa profit. Jadi nggak boleh males-malesan dalam menganalisa problem. Nggak boleh cuma berpikir secara general. Nggak boleh berpikir problem yang dipikirkan orang lain, tapi solve problem atau cari masalah yang dirasakan oleh intinya di situ. Jadi analisa lebih dalam lagi dan buat list top 3 problem yang ini tuh jangan cari dulu masalah yang udah kalian tahu masalahnya solusinya gimana. Jadi jangan cari dulu, jangan nemu solusi baru masalahnya di sini enggak, tapi cari dulu masalah yang dirasakan. Udah intinya masalah aja di list di sini top 3 problem. Udah segitu aja, nggak perlu kalian harus tahu solusinya seperti apa dan segala macam. Intinya masalah yang dirasakan tuh apa aja sih, list aja 3 gitu. Dibedah aja dari itu, jadi nggak perlu yang solusinya bakal apa, apa segala macam, nggak perlu, tapi masalah yang dirasakan, analisa itu dulu. Tapi problem ini yang diisi di dan kanvas ini. Terus gitu pembahasan dari masalah. Ada yang mau bertanya atau diskusi? Malah muat. Telu, problemnya telu. Iya, top 3. Top 3 problem. Mas, mau nanya Mas. Oke, silahkan. Kalau cari problem itu tuh gimana sih sebenarnya cara yang efisien gitu loh. Soalnya pengalamanku tuh aku dulu itu pas bikin persiapan.id itu dari awalnya tuh dari ini Mas, dari apa? Dari permasalahan pribadi. Nah, terus setelah aku teliti kan setelah aku belajar lagi kan itu kan nggak bisa ya Mas. Kita kan hanya asumsi kalau misalkan itu yang dirasakan oleh pribadi. Nah, terus gimana biar itu tuh tidak hanya sekedar asumsi gitu loh Mas. Agar jadi memang itu tuh ternyata dirasakan oleh orang banyak. Nah, itu tuh gimana cara nyari metode yang tepat gitu loh Mas. Ini beneran dirasakan tapi oleh Gimana Mas? Oleh pribadi itu beneran dirasakan. Beneran Mas. Jadi kan kemarin ingat nggak sih Mas produkku yang tak pitchingkan Ya, di kelas tuh? ya. Nah, itu tuh kan kayak mengatasi siswa salah jurusan terus dan sebagainya kayak gitu loh Mas. Nah, itu kan aku merasakan sendiri dari situ. Nah, terus kemudian aku riset lagi. Ternyata tuh nggak cuman aku gitu loh Mas yang merasakan. Ternyata banyak penelitian yang mengatakan seperti itu. Kayak misalnya datanya ICCN itu 87% mahasiswa itu merasa salah jurusan misalnya. Berarti kan Ya. tapi itu kan aku bukan pakai data sekunder gitu loh Mas. Bukan pakai data primer, jadi pakai data apakah kayak gitu tuh di apa ya diperbolehkan nggak sih kayak gitu tuh? Boleh, jadi fine aja. Jadi sebenarnya gini, kalau aku ambil contoh yang paling besar aja ya, Facebook ya. Facebook itu kan Mark Zuckerberg yang punya masalah dengan sosialnya. Jadi bukan orang-orang di sekitar Harvard yang sebenarnya punya masalah dengan sosialnya. Tapi si Mark Zuckerberg yang waktu itu jadi anak nerd, terus ngerasa masalah sosial atau pertemanannya itu jadi masalah. Makanya dia ngebuat solusi yaitu Facebook. Jadi nggak masalah kalau nyari problemnya itu dari
eh, pribadi, tapi sesuatu yang pasti dirasakan. Jangan cuma karena kebanyakan yang terjadi di dunia startup yang tak lihat itu adalah mereka nyari-nyari masalah. Jadi bukan sesuatu yang dirasakan, tapi cuma dipikirkan. Masalahnya itu cuma dipikirkan, cuma dicari-cari. Enggak, bukan sesuatu yang beneran dirasakan. Nah, kalau misalkan kasusmu tadi kan sesuatu yang beneran dirasakan. Nah, itu boleh, nggak masalah. Gitu. Kalau sekarang pun kita ngerasain sesuatu, misalkan kita ngerasain bosen nggak sih? Ya bosen kan? Nah, kita ngerasain bosen. Kebanyakan orang kan juga ngerasain bosen. Kita nggak perlu dong nyari data. Maksudnya, ya boleh pakai asing, pakai data boleh, pakai intuisi boleh. Iya gitu sih. Mas nanya Mas. Boleh. Silahkan. Itu tadi kalau masalah pribadi, maksudnya artinya itu masalah itu yang kita rasakan pribadi. Nah, Tapi kan belum tentu orang lain merasakan juga. Itu gimana Mas? Ataukah perlu mencari tahu atau mencari pembenaran atau gimana supaya bahwa memang masalah ini benar-benar dirasakan juga sama orang lain? Walaupun pada kenyataannya nggak banyak yang merasakan, orang lain nggak banyak orang lain yang merasakan hal serupa. Itu gimana Mas? aku nggak setuju. Maksudnya hal serupa, masalah yang serupa itu banyak dirasakan orang lain. Cuma yang paling susah adalah menemukan orang yang punya masalah yang sama. Jadi kalau masalah itu beneran dirasakan, manusia itu nggak ada yang benar-benar unik. Dan masalah itu yang terjadi, ada satu masalah, itu pasti ada sekumpulan orang atau ada setipe orang atau stereotip orang yang merasakan masalah yang sama. Atau mungkin Mas Kiki punya contohnya, kalau misalkan belum tentu masalah itu kita rasakan atau dirasakan orang lain. Mungkin ada contohnya. Yang kira-kira asumsinya Mas Kiki, kita punya masalah, tapi belum tentu orang lain merasakan. Yang dirasakan ya, bukan dipikirkan. Masalah apa ya? Mungkin ini Mas, kayak ngelihat transportasi umum tuh Mas. Kayak bis, gitu-gitu kan kayaknya sih, kalau ini ya, aku ngerasain ya, transport kayak bis-bis itu tuh kan kayak nggak nyaman gitu loh naiknya. Ataukah karena memang kondisi transportasinya yang memang nggak nyaman, atau memang aku tuh cuman ngelihat hanya di wilayah Jogja aja yang kayak gitu. Soalnya kenapa aku bilang tadi orang lain belum tentu merasakan hal yang sama. Soalnya ada juga kan komunitas kayak pecinta bus, kayak Bus Mania lah contohnya, atau komunitas bus lainnya yang dia itu memang sangat nyaman juga sebenarnya naik bus umum gitu. Bus antar Padahal kota aku sendiri, ya ada yang bus antar kota, ada yang bus ini ya, ada yang bus dalam kota. Kalau bus dalam kota kan udah mulai nggak ada tuh. Jogja kan tinggal Trans Jogja aja kan. Ya mungkin bisa bus antar kota lah. Tapi Mas Kiki udah pernah nyobain modelannya bisa tidur, satu orang satu baris satu orang. Udah pernah nyoba yang modelan bus yang kursinya tuh bisa bisa tidur. Udah malam harga 250.000 sampai 300 kita udah nyobain belum? Kalau yang sampai tidur benar-benar selonjoran gitu enggak sih. Cuman paling ya bus-bus yang bisa dimundurin sama di kakinya ada bisa diangkat gitu ada. Tapi kalau yang kan ada juga tuh, tak lihat kayak bus yang pakai kayak bentuknya kayak kasur gitu kan. Nah, itu kan di Jogja nggak ada kan. Oh iya. Nah, itu Cuman kan mungkin di tempat lain ada, di kota lain gitu loh. Ya, nah itu kan sebenarnya masih berarti yang punya masalah kenyamanan itu kan. Jadi kan ada yang merasakan bus itu nggak nyaman. Yang sampai akhirnya orang yang
generasi dan orang yang punya masalah itu beli bus super mahal untuk dibuat jadi super nyaman, ya kan? Akhirnya kan muncul tuh bus yang ada tempat bisa tidur. Karena orang kenapa ada pasar yang sampai harganya 250.000 bahkan melebihi harga tiket kereta dan pesawat, itu karena orang-orang yang merasa bus yang dulu itu nggak nyaman, begitu mas. Jadi sebenarnya ada orang yang merasakan ketidaknyamanan di dalam bus itu ada. Buktinya harga tiket-tiket bus malam itu juga tetap laku. Berarti kan mereka tidak nyaman dengan bus-bus yang sebelumnya. Mereka memilih untuk memilih untuk bus-bus yang jauh lebih nyaman, yang bentuknya mungkin ada AC-nya, ada Wi-Fi-nya, ada bahkan mungkin ke depannya bentuknya jadi kayak kos-kosan, jadi ada biliknya, mungkin ke depannya ada pasar. Nah, cuma kita kan ngerasa selama ini ragu problem ini ada, bukan karena dia nggak ada, tapi karena emang kita belum bisa nemuin sekelompok orang yang punya masalah yang sama. Nah, itu yang bagian dari yang tersulit dari membangun atau menyelesaikan problem ini. Kenapa orang-orang yang bisa menyelesaikan problem dengan baik ini biasanya muncul dari komunitas atau sekumpulan orang. Karena biasanya dalam komunitas atau sekumpulan itu mereka problemnya mirip-mirip atau hampir sama. Oke. Berarti untuk validasi masalah itu harus benar-benar mencari orang-orang yang merasakan hal yang sama gitu ya. Ya, betul. Kayak mencari jodoh sih mas, jadi ujung-ujungnya. Mencari jodoh. Iya, benar kan? Oke. Kan mencari jodoh Iya, kan kita harus pemikiran yang sama, terus kenyamanan yang sama, kayak gitu. Jadi problem. Oke. Tinggal 3 menit lagi, satu pertanyaan terakhir. Nanti kita setengah jam lagi istirahat, terus lanjut sampai ngabuburit ya. Sampai ngabuburit. Istirahat makan siang, Mas. Iya, istirahat makan siang dulu. Silakan. Aul itu mau istirahat makan siang gitu. Ahul dari tadi nguap-nguap terus. Sorry bro. Mas Muklis baru bangun ini Mas Muklis. Astagfirullah. Aduh, udah bubar ini Pak. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Berarti sesi tentang problem kita tutup ya. Jadi intinya bahwasanya problem itu jangan yang dipikirkan. Karena kalau problem yang dipikirkan, kalau itu namanya cari-cari masalah. Kalau cari masalah, Pak, solusinya udah nggak benar. Tapi kalau misalkan problem itu beneran dirasakan, itu akan jadi painful. Beneran dirasakan soalnya. Jadi pengen beneran diselesaikan dengan solusi yang tepat. Tapi kalau nggak beneran dirasakan, cuma dipikirkan, ternyata kayak misalkan pengemis itu ternyata masalah dipikirkan ya, pengemis itu masalahnya di uang gitu. Yang dia pikirkan pengemis itu orang miskin. Ternyata begitu ditelaah lagi, karena dia nggak pernah merasakan dan nggak pernah masuk ke dalam komunitas pengemis itu, begitu dia nelaah ternyata pengemis itu lebih kaya daripada dia, ternyata punya Innova, punya mobil, kan ada aja pengemis yang kayak gitu. Jadi masalah yang dipikirkan belum tentu beneran masalah, tapi masalah yang dirasakan itu akan beneran menemukan solusi. Itu sih. Itu penjelasan tentang problem. Sesi sekarang kita tutup, nanti kita mulai lagi jam 12. Oke. Terima kasih teman-teman. Aku end meeting ya. Terima kasih. Oke, thank you. Oke.